Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan Pimpinan Pencipta Pendidikan yang telah memberikan kesempatan untuk kami. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah. Salawat dan salam selalu saya sejuangkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan kelak di akhir hayat. Amin ya Allah. Sebelum saya mulai pemaparan materi, saya mohon izin perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Adina Rizaliana dengan NIM 0. Saya sebagai moderator yang akan memberikan presentasi pada kelompok ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, langsung saja ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas tentang tujuan, arti, dan nilai-nilai dalam pendidikan. Konsep dari filsafat pendidikan meliputi pemikiran-pemikiran tentang tujuan pendidikan, metode pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan evaluasi pendidikan. Pentingnya memahami filsafat pendidikan terletak pada kemampuannya untuk memberikan arahan dalam merancang program pendidikan yang efektif dan memenuhi kebutuhan siswa. Selain itu, pemahaman tentang filsafat pendidikan juga dapat membantu guru dan pendidik dalam mengevaluasi praktik-praktik pendidikan yang ada dan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih baik. Sejarah filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan telah ada sejak zaman kuno. Mereka mengajarkan bahwa pendidikan harus melampaui sekedar pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan karakter dan moral seseorang. Pada abad 19, filsafat pendidikan menjadi semakin populer di Eropa dan di Amerika. Tokoh-tokoh seperti John Dewey mengembangkan teori-teori baru tentang pendidikan yang menekankan pada pengalaman dan interaksi sosial sebagai cara untuk belajar. Mereka juga menekankan pentingnya pendidikan untuk mempersiapkan siswa agar siap menghadapi dunia yang kompleks dan terus berubah. Memahami secara filsafat pendidikan dapat membantu kita memahami konsep dasar dan tujuan pendidikan itu sendiri. Hal ini juga dapat membantu kita merancang strategi pembelajaran efektif dan relevan dengan kebutuhan masa kini. Materi yang selanjutnya yaitu pengembangan filsafat pendidikan. Pengembangan filsafat pendidikan adalah proses mendalam untuk memahami dasar-dasar filsafat yang mendasari sistem pendidikan. Hal ini melibatkan refleksi, pemikiran kritis, dan perdebatan tentang prinsip-prinsip pendidikan. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam pengembangan filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu studi filsafat. Dalam prinsip studi filsafat, mulailah dengan memahami berbagai aliran dan teori filsafat yang relevan dengan pendidikan, seperti idealisme, realisme, eksistensialisme, pragmatisme, dan lain-lain. Prinsip yang selanjutnya yaitu identifikasi nilai-nilai pendidikan. Tentukan nilai-nilai dasar yang ingin Anda tekankan dalam pendidikan. Ini bisa termasuk kebebasan, keadilan, pengetahuan, atau nilai-nilai lain yang Anda anggap penting. Prinsip yang selanjutnya yaitu kaitkan dengan teori pendidikan. Terapkan pemahaman filsafat Anda ke dalam teori-teori pendidikan yang ada, seperti konstruktivisme, behaviorisme, atau teori-teori yang lainnya. Refleksi dan diskusi. Diskusikan pemikiran Anda dengan rekan-rekan pendidik atau ahli pendidikan lainnya. Refleksi dan perdebatan dapat membantu merinci dan memperkuat filsafat Anda. Prinsip yang selanjutnya yaitu implementasi. Terapkan filsafat pendidikan Anda dalam praktik pendidikan sehari-hari. Pastikan bahwa nilai-nilai ini tercermin dalam metode pengajaran, kurikulum, dan kebijakan sekolah. Prinsip selanjutnya, evaluasi dan revisi. Teruslah mengevaluasi dan merevisi filsafat pendidikan Anda sesuai dengan perkembangan dan pengalaman Anda dalam dunia pendidikan. Jadi dalam perkembangan filsafat itu adalah suatu proses yang berkelanjutan dan dapat berkembang seiring waktu. Tujuannya adalah untuk memberikan pandangan yang kokoh untuk mengarahkan praktik pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Baik, terima kasih. Penerapan filsafat pendidikan. Salah satu contoh penerapan filsafat pendidikan adalah melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar mengajar, sehingga mereka tidak hanya sekedar menjadi objek yang menerima informasi dari guru. Dan dampak dari penerapan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa ini sangat signifikan. Siswa lebih termotivasi untuk belajar karena merasa memiliki kontrol atas proses belajar mereka sendiri. Selain itu, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan yang lebih luas, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama tim. Baiklah, itulah tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Harapannya rekan-rekan semua bisa memahami apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Saya Adina Rizaliana sebagai moderator
mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.